Mungkin kau nggak terpanggil jadi pendeta, tapi mungkin di kantor engkau menjadi saluran berkat. Mungkin kau jabatan nggak pernah naik karena soal agama, tapi tetap di jabatanmu yang segitu, kau tetap jadi saluran berkat. Mungkin kau di sekolah juga bisa menjadi saluran berkat, di kuliah jadi saluran berkat. Bukan terpintar jabatan tertinggi yang utama, bukan soal gaji tertinggi yang utama, tapi soal hidupmu jadi teladan. Makanya pesan Paulus kepada Timotius apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Shalom, saya Pendeta Harold Pardede. Hari ini saya ingin bercerita sedikit mengenai bagaimana saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Nah, dulunya saya ini berasal dari Medan, sampai kuliah saya dari Medan, akhirnya mencari kerja ke ibu kota Jakarta. Lalu saya bekerja di salah satu bank swasta, ya, di Jakarta Timur. Saya menjadi karyawan profesional hampir 5-6 tahun bekerja di bank swasta. Tentunya kita sebagai anak muda dulunya yang datang dari perantauan, datang dari Medan menuju ke Jakarta punya ambisi dan cita-cita. Ini kan menjadi penyakit anak muda ya. Kalau belum berhasil jangan pulang kampung, kan gitu kan ya. Maka saya pun bekerja untuk mencari duit sebanyak-banyaknya, mencari jabatan setinggi-tingginya. Puji Tuhan, beberapa kali saya naik jabatan. Dan beberapa kali juga saya mengalami suatu hal yang baik dalam pekerjaan saya, sehingga hidup cukup berlimpah pada zaman saya masih bekerja. Dan dulu waktu bekerja juga saya aktif dalam pelayanan dan ibadah. Perlu diketahui saya ini beribadah dalam seminggu 3 kali. Selain hari Minggu saya beribadah hari Rabu dan hari Kamis. Ya, jadi tengah minggu ada pelayanan dan ibadah. Tapi yang menjadi penyakit anak muda ketika berhasil, ya, ketika saya merasa saya punya uang, saya mengejar apa yang disebut dengan kepuasan duniawi. Nah, disinilah mulai saya mengalami jatuh, disinilah saya mengalami kesusahan. Saya menghamburkan banyak uang, membeli mobil karena gengsi, udah punya pekerjaan, sudah merasa senior, sudah punya jabatan, beli mobil dong, supaya tongkrongan di teman-teman itu mulai dianggap, ya, dianggap berhasil, ya, dianggap berhasil oleh orang tua sudah punya mobil. Tapi apa yang saya lakukan sebenarnya jauh dari menyenangkan Tuhan. Saya rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi sebenarnya hati saya lebih condong ke duniawi, mengejar harta, kesuksesan, jabatan. Sehingga hidup saya semakin jatuh dan jatuh, terutama dalam pergaulan buruk. Anak-anak pergaulan Jakarta saya semakin jatuh, khususnya di dunia gelap dan alkohol. Ya, saya termasuk pecandu alkohol dulunya. Jadi kalau nggak minum alkohol itu tangan gemeteran. Ya, sudah sampai sebegitunya. Nah, yang mau saya katakan di sini nih, sewaktu saya menjadi pecandu alkohol, sewaktu saya mengalami pergaulan bebas yang rusak dengan banyak perempuan, saya tetap ibadah. Saya tetap rajin melayani, tetap ibadah hari Rabu, Kamis, dan Minggu. Tapi hari Rabu, Kamis saya ibadah, saya menyembah Tuhan, Jumat Sabtunya dugem. Nah, ini yang menjadi suatu dilema bagi saya pada waktu itu, sehingga saya mau katakan, saya lebih banyak jatuh ke dunia gelapnya daripada dunia terangnya. Karena lama-kelamaan lebih tertarik ke dosa ini daripada ke Tuhan. Sehingga satu hal yang membuat saya titik balik saya ke Tuhan, justru di dalam penderitaan dan kejatuhan. Nah, di sini menarik. Waktu itu saya bermasalah di kantor. Ada satu masalah yang membuat saya akhirnya mengalami keterpurukan. Pekerjaan saya pokoknya hancur, singkatnya hancur. Dan akhirnya saya mengalami hal yang membuat saya sangat down. Ya. Ketika down, semua kenalan teman-teman atau teman-teman perempuan itu nggak ada yang dekat sama saya, malah jauh. Ya. Disitulah titik balik saya bertobat. Saya mau bilang itulah titik balik saya lahir baru. Ini yang penting, Kristen itu harus lahir baru. Bukan soal ibadah rajinnya, tapi lahir baru. Sewaktu lahir baru disitulah saya memutuskan panggilan Tuhan yang lama sekali dari saya. Saya waktu SMA itu sudah banyak belajar Alkitab, tapi saya belum meresponi panggilan Tuhan. Masih mencari kepuasan duniawi. Saya pengen sekolah teologi. Dan masuk program matrikulasi S2, ya, langsung mengambil master karena saya sudah punya S1. Nah, disitulah saya dibentuk habis-habisan. Satu kisah yang membuat saya yakin di titik kesusahan dan penderitaan bertemu Tuhan adalah kisah Ayub.
Kalau teman-teman nanti buka kisah Ayub, jangan baca kisah Ayub sepotong. Baca sampai pasal terakhirnya, pasal 42. Dia dikatakan di pasal 1 dekat sama Tuhan, orang yang saleh kan. Tapi sebenarnya dia belum mengenal Tuhan sesungguhnya. Ayub mengenal Tuhan sesungguhnya ketika dia hancur, terpuruk, dan menderita. Ya, makanya di pasal 42 dia nanti bilang apa? Dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang. Sekarang aku bertatap muka dengan engkau. Di saat kita hancur, disitulah sebenarnya Tuhan sedang memanggil kita. Mungkin anak-anak muda sekarang banyak sekali mengalami kehancuran dalam hidupnya. Alkohol, narkoba, seks bebas, broken home. Semua mengalami kehancuran. Tapi yakinlah justru disitulah Tuhan sedang dekat sama engkau. Nah, ini menjadi paradoks yang luar biasa ya. Nah, setelah saya belajar teologi, belajar lebih dalam Alkitab, saya mengubah paradigma saya. Ternyata Tuhan itu nggak hanya kasih dan baik-baik. Nah, ini menjadi penyakit anak muda. Ada satu hukum yang terutama dan utama yang dikatakan Yesus dan juga tertulis dari Perjanjian Lama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Sering sekali kita kekristenan melihat Tuhan itu baik, kasih, dan menyembah Dia yang penting hati. Tapi akal kita nggak pernah kita pakai. Itu yang menuntut saya setelah belajar teologi S2, saya pengen mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi sebelum betul-betul ditahbiskan jadi pendeta, saya belajar mati-matian bagaimana mengerti dan menafsir Alkitab. Nah, jadi itu yang membuat saya mengalami perubahan yang luar biasa. Yang dulunya pecandu alkohol, ya, yang dulunya mengalami pergaulan bebas dengan banyak perempuan, sampai pokoknya mengalami kehancuran yang sedalam-dalamnya. Tapi begitu saya tamat sekolah teologi S2, jadi S1 saya adalah sarjana sosial komunikasi dari Medan, S2 saya dari Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia, dan puji Tuhan sekarang sedang mengambil S3 di Sekolah Tinggi Teologi Moriah di Tangerang. Nah, akhirnya setelah tamat, saya menerapkan satu prinsip kepada diri saya, bahwa mengikut Tuhan itu nggak gampang. Benar ya? Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, kalau engkau mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. Banyak kita berpikir ikut Tuhan itu gampang dan enak, diberkati, berlimpah, dibalas 2 kali lipat. Enggak. Ternyata ikut Tuhan itu menderita. Sama seperti dikatakan Paulus, ini menjadi ayat pegangan saya waktu saya lahir baru dan bertobat. Filipi 1 ayat 29. Kita bukan hanya dikaruniai percaya kepada Dia, tapi ikut menderita bagi Dia. Jadi saya pikir ya, saya betul nggak terpanggil jadi pendeta ya? Kalau betul saya terpanggil jadi hambanya, maka saya harus siap-siap menderita. Nah, akhirnya singkat cerita, sambil saya sekolah teologi, disitulah saya mengalami perjumpaan dengan penolong saya, yang saya katakan paling banyak merubah hidup saya, yaitu yang menjadi istri saya sekarang. Dulu saya bertemu dengan dia di masa saya susah. Saya bertemu dengan dia bukan di masa saya lagi banyak duit waktu kerja, bukan di masa lagi saya senang-senang bisa beli mobil dan segalanya, tapi saya justru ketemu istri saya dulunya waktu saya susah. Dan puji Tuhan, kalau dari Tuhan, Dia pun pasti mendukung dan mensupport saya. Lika-liku pacaran kami tentu banyak konflik. Kami pacaran hanya 2 tahun. Di situ saya sudah sekolah teologi dan saya sudah memutuskan saya menjadi pendeta. Panggilan itu diproses selama 2 tahun lebih di sekolah teologi. Saya tanya kepada dia, saya ngobrol dengan orang tua, saya ngobrol dengan banyak saudara. Kalau namanya terpanggil, nggak bisa ditolak. Akhirnya saya setelah tamat, mengambil S2, lalu saya ditahbiskan. Saya sekarang menjadi pendeta di Gereja Kristus Tuhan Indonesia, GKTI. Itu pusatnya, sinodenya di Pontianak. Karena memang di Jakarta baru hanya ada 4 cabang. Dan yang penting, saya sebagai gembala perintisan jemaat, jadi gereja kita otonom, dirintis dari mula. Kami mengajarkan back to Bible atau belajar Alkitab sedalam-dalamnya. Itu yang menjadi kerinduan saya. Melihat anak muda belajar Alkitab sedalam-dalamnya. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwa anak muda yang dulu saya alami, semua sekarang mindsetnya pasti mengejar uang. Benar ya? Kalau kita pergi ke jalan Sudirman, kita lihat gedung-gedung tinggi, itu berisi karyawan anak-anak muda yang betul-betul ambisius. Mengejar jabatan tinggi, keuangan, segala macam. Tapi sebenarnya kebutuhan mendasar manusia adalah kita diselamatkan dari dosa.
Sering sekali kita menutupi apa kekurangan dan dosa kita dengan berlagak happy bersama teman-teman di luar. Nongkrong malam, mabok-mabokan, dugem, ya kan? Mamer harta, mamer udah punya rumah, udah punya mobil. Sebenarnya bukan itu yang memuliakan Tuhan. Dan yang menjadi penyakit anak muda, tidak mau belajar Alkitab. Nah ini dia. Jangankan belajar, baca Alkitab aja nggak mau. Saya katakan waktu saya lahir baru, saya begitu haus baca Alkitab. Begitu haus, bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah yang menjadi petanda engkau lahir baru. Jadi pesan ini saya sampaikan kepada anak muda, tanda engkau lahir baru, tanda engkau mengenal Kristus, pasti kau haus baca Alkitab. Bukan langsung pelayanan naik mimbar, bukan, nanti itu. Bukan langsung pelayanan naik mimbar, bukan langsung jadi WL, singer, enggak. Kau haus baca Alkitab. Saya bukan bilang semua orang harus jadi pendeta atau sekolah teologi, enggak. Tapi kau harus baca Alkitab. Setelah habis baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, pasti kau haus lebih dalam pengen tahu arti ayat-ayat itu. Nah, disitulah pentingnya dalam gereja, dimanapun kalian gereja, ada Bible study. Walaupun kalau kalian mau sekolah teologi, itu lebih baik. Bukan harus jadi pendeta sekolah teologi. Kalian bisa mendalami Alkitab, menafsir Alkitab dari sekolah teologi. Nah, itu yang menjadi kerinduan saya, sehingga gereja perintisan saya, GKTI ini, adalah gereja anak muda. Umum, tapi hampir 70-80% semua isinya anak muda. Yang kita tahu, anak muda itu pengennya selalu happy, malas baca Alkitab, malas menggali Alkitab. Tapi itu yang tetap saya pertahankan. Dan puji Tuhan sekarang pelayanan kami, itu di bawah yayasan yang saya bentuk juga dengan anak muda. Nama yayasan kami, Pondok Raja Daud. Nama gereja kami, GKTI Raja Daud. Jadi betul-betul kami terinspirasi dari sosok Daud di Alkitab, yang dimana dia adalah anak muda yang dulunya nggak dianggap. Kan seorang gembala. Anak muda ingusan, yang bahkan nggak dianggap sendiri oleh bapaknya. Ya, tapi dia akhirnya dipakai Tuhan sampai menjadi raja. Daud pernah jatuh? Jatuh. Jahat? Jahat. Dosanya kan luar biasa itu. Berzina, melakukan pembunuhan terencana kepada suaminya Betseba, tapi akhirnya dia mengaku dosa dan bangkit menjadi raja yang paling dikenang oleh orang Yahudi sampai sekarang. Kita anak muda pasti pernah jatuh. Apapun sekarang pergumulanmu, mau sebesar apapun dosamu, mau sedalam apapun itu, entah kau sekarang terlibat dalam, ya mungkin kau pernah pembunuhan, pencurian, homoseksual, lesbian. Kalau engkau bertobat, kalau engkau lahir baru, kau pasti mengenal Tuhan lebih dalam. Nah akhirnya puji Tuhan, setelah pelayanan ternyata memang gak gampang. Itu yang saya pegang tadi ayatnya, bahwa ikut Tuhan itu gak gampang dan harus menderita, tapi Tuhan selalu cukupkan. Itu dia. Puji Tuhan setelah saya merintis gereja, saya dipakai sekarang menjadi dosen. Saya sekarang juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Kenos di Bekasi. Saya menjadi kaprodi di situ, menjadi dosen tetap. Lalu kami juga merencanakan pembangunan yayasan yang lebih luas lagi, yaitu yayasan sosial, agama, ya, untuk membantu banyak anak yatim, panti jompo, dan lain-lain. Ini butuh dana, ya, ini butuh semua kekuatan. Tapi kalau kita anak muda sudah terpanggil, nggak ada alasan untuk nggak maju. Itu dia. Jangan balik ke masa lalu lagi. Jangan balik ke masa lalu lagi. Anak muda dengar ini. Alkitab mengatakan umat Tuhan itu kudus. Ya. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu kudus. Tahu nggak arti kudus? Terpisah. Kalau engkau ngakunya sekarang sudah Kristen, sudah pelayanan di mimbar, ngakunya udah lahir baru, dibaptis, kau harus terpisah dengan dunia luar. Jangan 50-50. Senin sampai Sabtu kesetanan, Minggu baru ketuhanan. Enggak bisa Kristen, kudus. Ya, memang kita akan jauh beda dengan perilaku gaya anak muda duniawi. Kalau kau dulu anak gaul, nongkrong, ya minum-minum, mungkin sekarang udah nggak bisa. Karena kau sekarang sudah harus menampilkan karakter Kristus. Itulah anak muda di dalam Tuhan. Nah, kami juga memiliki saluran atau channel YouTube yang kami bentuk juga. Karena kami anak muda yang betul-betul ingin mengandalkan Alkitab atau membeberkan Alkitab kepada banyak orang, nama channel YouTube kami Hanya Alkitab, ya, Hanya Alkitab. Nanti bisa dilihat, ditonton, banyak pembelajaran Alkitabiah di dalamnya. Hanya Alkitab, karena kami berpedoman dari Bapak Reformator Martin Luther, sola scriptura, hanya Alkitab. Ya, anak muda harus mencintai Alkitab habis-habisan. Nah, begitu juga pesan saya untuk hubungan. Salah satu yang menjadi menarik panggilan saya, selain saya yakin dan percaya seorang pengajar, ya, pendeta yang mengajar, itu panggilan yang saya yakini dari Tuhan. Yang kedua, saya sangat meyakini Tuhan memanggil saya dalam soal hubungan, relationship. Kenapa? Saya pernah hancur di situ. Sehingga Tuhan sekarang memperbaiki saya, tentunya dari Alkitab,
dan saya sekarang memberitahu tentang hubungan, pacaran, pernikahan. Dan puji Tuhan, saya sudah menerbitkan 3 buku soal relationship goals. Pacaran, pernikahan, dan seks, buku pertama saya. Buku kedua saya hasil rangkuman dari tesis saya mengambil S2, perzinahan. Dan buku ketiga saya yang saya tulis selagi masa corona kemarin, perceraian. Jadi 3 buku ini berkesinambungan. Dalam pacaran pasti ujungnya pernikahan. Dalam pernikahan ada seks kudus yang akan menghasilkan keturunan. Tapi polemik dalam pernikahan gak gampang. Menurut survei, nomor 1 tingkat permasalahan dalam rumah tangga, perzinahan atau adanya pihak ketiga. Dan hasil dari adanya pihak ketiga atau perzinahan, perselingkuhan dalam hubungan, perceraian. Jadi 3 buku ini saya tulis tentu dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengeksposnya, mengambilnya semua supaya anak muda dan semua rumah tangga diberkati Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya. Puji Tuhan, saya juga dipakai untuk konseling banyak anak muda soal pacaran, pernikahan, dan banyak yang mau bercerai. Ya, nanti bisa dilihat juga ada buku-buku saya di situ. Sehingga saya yakin dan percaya di dalam hubungan, kalau tanpa Tuhan pasti gagal. Bayangkan, saya rajin ibadah dulu waktu masa kelam saya, Rabu, Kamis, Minggu, 3 kali ibadah, pelayanan, belajar, nyanyi, tapi saya jatuh di dalam hubungan. Ya. Saya jatuh dengan banyak menyakiti hati perempuan, ya kan? Mungkin banyak yang mengutuki saya kan, tapi kalau saya nggak tobat, saya nggak tahu endingnya bagaimana. Nah, saya yakin dan percaya juga di dalam Alkitab yang paling sakral di mata Tuhan itu soal hubungan, terutama pernikahan. Anak-anak muda yang kalau kau sekarang pacaran, pacaran kudus lah. Ya, jangan nyerempet-nyerempet seks, jangan. Kalau pacaran, jangan lama-lama karena pacaran juga itu hanya kulit. Yakinlah, cari Tuhan terlebih dahulu, bentuk pacaran kalian dalam Tuhan, baru masuk ke pernikahan kudus. Dan kita Kristen, saya yakin dan percaya, saya hamba Tuhan, saya pendeta yang memegang teguh, tidak ada perceraian. Ya. Dan itu saya sudah tulis di dalam buku saya mengekspos dari Matius 19, ayat 1 sampai 12. Nah, oleh karena itu, pesan saya kepada teman-teman, khususnya anak muda nih ya, kita mengalami masa lalu yang kelam. Dan karena kita juga seperti kata Paulus di Roma 3, kita ini manusia yang berdosa. Nggak ada kebaikan dalam diri kita. Anak muda, kerja keras, yes. Bekerja sebaik-baiknya, yes. Jadi teladan di kantor, sekolah, kuliah, yes. Tapi bukan ini yang utama. Uang bukan yang utama. Tuhan yang utama. Dan mengenal Tuhan seperti saya katakan, bukan hanya soal gereja hari Minggu. Bukan. Mengenal Dia lewat segenap hati, jiwa, akal budi. Kalau engkau nggak menggunakan akal budimu untuk belajar Alkitab, membaca Alkitab, saya yakin dan percaya kau belum mencintai Tuhan. Nggak ada yang instan dalam mengenal Tuhan. Engkau aja dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu panjang waktunya. Masa mengenal Tuhan sebentar langsung bilang, ah Tuhan Yesus itu kan baik, kasih, udahlah ibadahnya secukup aja. Nggak bisa. Harus mengenal Dia secara dalam. Dan seperti pengalaman saya, dan saya yakin juga pengalaman banyak orang Kristen, Tuhan itu datang atau dekat ketika kita hancur hati. Ketika kita mengalami sengsara dan penderitaan. Di situ suara Tuhan lebih terdengar. Ya. Jadi saya yakin dan percaya, saya sebenarnya bukan orang yang beranjak dari pengalaman, tapi saya orang yang beranjak dari firman Tuhan. Saya sekarang khotbah tidak akan mengungkit masa lalu saya. Walaupun awal-awal kalau dalam konseling orang saya pasti membawa masa lalu yang buruk, tapi Tuhan membawa saya sekarang menjadi hambanya. Tapi sekarang kalau engkau memang lahir baru, pedomanmu Alkitab. Jangan lagi kesaksian-kesaksian masa lalumu, enggak. Pedomanmu adalah Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, apa yang kau pelajari, itu yang menjadi pedomanmu dalam hidup. Seperti yang saya katakan, ayat saya tadi, bahwa mengikut Kristus itu menderita, sangkal diri dan pikul salib. Dan ini saya terapkan kepada istri dan kepada anak saya dan di seluruh keluarga saya. Bahwa mengikut Tuhan itu nggak gampang. Mungkin kau nggak terpanggil jadi pendeta, tapi mungkin di kantor engkau menjadi saluran berkat. Mungkin kau jabatan nggak pernah naik karena soal agama, tapi tetap di jabatanmu yang segitu kau tetap jadi saluran berkat. Mungkin kau di sekolah juga bisa menjadi saluran berkat, di kuliah jadi saluran berkat. Bukan terpintar jabatan tertinggi yang utama, bukan soal gaji tertinggi yang utama, tapi soal hidupmu jadi teladan. Makanya pesan Paulus kepada Timotius apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Puji Tuhan, siapa saya bisa mengkonseling suami istri yang sudah menikah 10 tahun supaya tidak bercerai? Saya masih muda.
Siapa saya bisa dipakai Tuhan untuk khotbah di sana sini? Saya masih muda. Siapa saya yang nggak punya apa-apa, yang memulai sekarang dari nol, bisa sekarang akhirnya melanjut untuk belajar sekolah tinggi teologi sampai ke S3. Nah, itu semua karunia Tuhan. Tapi satu, jangan balik ke masa lalu. Kalau Tuhan sudah tolong, jangan balik ke masa lalu. Ada satu contoh, saya tutup. Bangsa Israel. Ketika dibebaskan Musa lewat pertolongan Allah dari perbudakan Mesir, lepas ya. Mereka itu badannya lepas dari perbudakan, hati dan pikirannya nyangkut di Mesir. Nanti baca Alkitab. Badannya udah lepas nih, udah dibawa Musa nih dengan segala mukjizat dari Allah. Tapi apa selalu ngeluhnya? Lebih enak kami di Mesir, ada makan daging, sayur-sayuran. Kenapa kau bawa kami ke padang gurun? Kami mati. Bayangkan, manusia itu lebih senang loh diperbudak dosa daripada menerima anugerah Allah. Udah dilepaskan nih, tapi tetap balik ke masa lalu. Saya sudah berjanji dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerahnya, saya bilang juga kepada istri dan anak, jangan balik ke masa lalu. Istri saya juga mengalami banyak pergumulan masa lalu yang begitu buruk. Kami beranjak dari pasangan yang punya masa lalu buruk, tapi kami nggak pernah mau balik ke masa lalu. Kalau Tuhan memilih kita, pasti kita akan dipakainya dahsyat luar biasa sampai kita selamat mati ke surga. Tapi kalau kau memang terus mencintai dosa, maka engkau terus berada di perbudakan oleh si jahat. Dan hati-hati, neraka itu ada. Jangan terus ngomong surga, karena neraka itu pun ada. Saya kira ini yang menjadi pesan saya dari kesaksian singkat saya. Tapi satu yang saya pasti, kesaksian masa lalu adalah titik balik kita. Tapi yang pasti, sudahkah kau lahir baru? Lahir baru bukan karena dibaptis, bukan. Lahir baru itu adalah betul-betul kau beralih, dipimpin oleh Roh Kudus. Lahir baru bukan karena kepintaran atau kehebatan mencari Tuhan, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu. Itu pesan saya dari saya Pendeta Harold Pardede. Kiranya anak muda terus diberkati, maju, jangan balik masa lalu, tinggalkan dosamu, ya. Tuhan itu baik, iya Tuhan itu baik, tapi dia ada pesan juga loh. Ingat perempuan yang berzina, aku pun tidak akan melempari kau, koma, apa itu? Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan itu baik, tapi dia nggak pernah mau dipermainkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.